Ya, wes yuk. Wes mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan usulan program kreativitas mahasiswa dengan judul Metode Pembelajaran Bahasa Daerah pada Murid Tingkat Sekolah Dasar. Bidang kegiatan PKM Gagasan Futuristik Tertulis. Disusun oleh saya sendiri, Pinikan Surya Amalia, dengan NIM A710210002, Mutia Sofiana A71021000022, Lesna Labibah A71021000026, Noviana Pitarosa A710210031. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. Terdapat pengesahan PKM Gagasan Futuristik Tertulis dengan judul kegiatan tersebut dan lain-lain. Untuk yang pertama, ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari kegiatan ini adalah bahasa daerah merupakan suatu hal yang dititipkan oleh nenek moyang kepada generasi penerusnya. Bahasa daerah dapat berlaku sebagai identitas sebuah daerah, Ethnologue Language of the World tahun 2005, menegaskan bahwa Indonesia memiliki 742 bahasa. Terdapat 737 bahasa di antaranya yang merupakan bahasa yang masih digunakan oleh penuturnya hingga saat ini. Bahasa daerah biasanya diturunkan dari orang tua kepada anak dalam aplikasi kegiatan sehari-hari. Tidak jarang, tidak jarang pula lingkungan sekitar anak tersebut memiliki peran kuat dalam mengembangkan penuturan bahasa daerah pada anak tersebut. Perbedaan antara anak yang tinggal di daerah aslinya dengan anak yang dibawa merantau oleh orang tuanya sangatlah signifikan. Namun, ada juga orang tua yang memegang prinsip untuk membiasakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Sekolah pun, bahasa daerah masuk menjadi salah satu materi dalam pembelajaran sesuai dengan daerah yang ditempati. Namun, terkadang hal ini kurang efektif karena tidak sedikit murid hanya dapat menerapkannya dalam waktu pembelajaran saja. Tenaga pengajar pun kadang terbawa dengan arus yang dibentuk oleh lingkungan murid, sehingga tidak menerapkan bahasa daerah di luar jam pelajaran. Sistem pengujian materi pun bersifat tertulis, sehingga tidak jarang materi yang diujikan dipahami saat ujian saja. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kepunahan bahasa daerah. Untuk poin kedua, tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk memberikan gagasan mengenai mulai langkahnya bahasa daerah kepada pemerintah. Murid sebagai agen perubahan diharapkan dapat turut serta dalam melestarikan bahasa daerah sebagai identitas dirinya. Dengan mempelajari bahasa daerah selama di sekolah, diharapkan murid lebih memahami mengenai daerahnya dalam bahasa daerahnya. Dalam pembelajaran bahasa daerah sendiri dapat juga diimbuhi dengan sedikit kebudayaan di daerahnya, sehingga murid tidak merasa bosan. Dengan bahasa daerah juga, murid lebih mengenal kehidupan dan sosial daerah. Yang kedua, manfaat. Manfaat dari karya tulis ini bagi pemerintah adalah untuk mengatasi hampir punahnya bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan manfaat untuk institusi pendidikan adalah untuk menarik minat murid dalam belajar bahasa daerah dan mempertahankan bahasa daerahnya masing-masing. Sedangkan manfaat untuk orang tua sendiri adalah agar lebih meningkatkan orang tua yang tidak terlalu memahami bahasa daerahnya, agar anak tetap bisa memahami bahasa daerah. Diharapkan murid dapat sedikit membantu orang tuanya yang tidak cukup mengerti tentang bahasa daerahnya. Manfaat untuk murid sendiri adalah agar seorang siswa yang terpelajar juga dapat mengerti dan mengimplementasikan bahasa daerahnya kepada dunia luar ataupun kepada orang-orang sekitarnya, sekaligus dapat menjadi identitas dirinya saat keluar dari daerahnya.
Selanjutnya ada bab 2, yaitu gagasan. Yang pertama yaitu kondisi pembelajaran bahasa daerah di Indonesia. Pada saat ini, pendidikan bahasa daerah di Indonesia menurut penulis kurang dalam penerapannya. Berikut beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa cenderung tidak bersemangat. Hal tersebut menimbulkan kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, kurangnya keterampilan siswa dalam berbicara menggunakan bahasa daerah. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif dan tidak dapat mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, kurang tertariknya siswa terhadap pelajaran bahasa daerah yang menurut mereka sudah sering dipakai sehari-hari. Yang keempat, siswa cenderung tidak bisa menulis menggunakan bahasa daerah karena tidak memahami tata cara penulisannya. Yang kelima, dampak imigrasi yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga siswa tidak memperoleh pembelajaran bahasa daerah dari dasar. Yang kedua, ada solusi yang pernah ditawarkan. Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan Balai Bahasa Yogyakarta menyusun yang berjudulkan Buku Pedoman Pengajaran Bahasa Jawa untuk Siswa SMA. Tim penyusun buku pedoman pengajaran bahasa Jawa untuk siswa SMA mengatakan buku ini mengajarkan model pembelajaran bahasa Jawa yang didasarkan pada pendekatan komunikatif. Strategi pembelajarannya berciri pada semi permainan untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa, didominasi bentuk praktek untuk mengaktifkan siswa dan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran bermain peran, kuis bahasa, dan uang. Yang ketiga ada solusi yang ditawarkan penulis. Metode pembelajaran yang penulis tawarkan berupa model permainan pada saat melakukan tes pengujian. Dengan metode ini diharapkan siswa bisa aktif berperan dalam pembelajaran dan dapat mengurangi rasa bosan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan digunakan adalah dengan melakukan permainan saat tes pengujian. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan sebuah gambar atau penggalan kata yang akan membuat siswa tertarik untuk menjelaskan gambar tersebut dengan menggunakan bahasa daerahnya. Jika siswa tersebut tidak dapat menjelaskan dengan bahasa daerahnya, maka nilai yang diperoleh tidak sempurna. Dengan metode ini dapat mengurangi soal yang diujikan dibanding dengan tes ujian pada umumnya. Penulis berharap dengan dijalankannya metode ini, murid dapat menjunjung keberanian berpendapat, keaktifan dalam pembelajaran, dan kejujuran dalam mencapai hasil. Yang kelima ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu yang pertama yaitu pemerintah pusat. Programnya yaitu pendataan jumlah bahasa daerah di Indonesia, menyediakan dana dalam menjalankan program pelestarian bahasa daerah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran. Yang kedua ada Dinas Pendidikan dengan program mengumpulkan dan mengelola data yang diberikan oleh pemerintah pusat, melakukan pemantauan dan menganalisis proses jalannya pembelajaran, dan memberikan pelatihan terhadap tenaga pelajar. Yang ketiga ada tenaga pengajar, dengan program melakukan inovasi terhadap sistem pembelajaran, mengajak dan menghimbau agar peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran. Yang keenam ada strategi implementasi. Pertama ada tahap perencanaan dengan subtahap pemetaan pihak-pihak yang terkait. Pemerintah pusat memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi pelaksanaan sistem. Kemudian pengumpulan data mengenai jumlah bahasa daerah dengan pelaksanaan pemerintah pusat dan daerah melakukan pengumpulan data jumlah bahasa daerah. Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan daerah. Kemudian ada subtahap analisis proses jalannya pembelajaran dengan pelaksanaan pihak-pihak terkait atau dinas pendidikan melakukan analisis sistem pembelajaran dan efektif. Kemudian ada subbab perancangan anggaran biaya dengan program merancang anggaran biaya atau pelaksanaan dan evaluasi berdasarkan pada data yang dibutuhkan. Kemudian pelaksanaan melakukan inovasi terhadap sistem pembelajaran. Pada tahap ini beberapa inovasi yang dilakukan dapat dirangkum agar menjadi sistem yang dibutuhkan. Uji kelayakan sistem pembelajaran dengan pihak-pihak terkait melakukan uji kelayakan sistem. Jika terdapat permasalahan, maka dapat dilaksanakan solusi alternatif. Kemudian ada sosialisasi. Pemerintah mengumpulkan pihak-pihak yang terkait tentang sistem pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi.
monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, pemerintah memantau pelaksanaan program. Tahap selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil monitoring yang ada. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu kesimpulan. Bahasa daerah merupakan suatu hal yang dititipkan oleh nenek moyang kepada generasi penerusnya. Namun, terkadang hal ini kurang efektif karena tidak sedikit murid hanya akan bahasa daerah dapat berlaku sebagai identitas sebuah daerah. Di sekolah pun bahasa daerah masuk menjadi salah satu materi di dalam pembelajaran sesuai dengan daerah yang ditempati. Menerapkannya dalam waktu pembelajaran saja. Tenaga pengajar pun kadang terbawa dengan arus yang dibentuk oleh lingkungan murid, sehingga tidak menerapkan bahasa daerah di luar jam pembelajaran. Sistem pengujian materi pun bersifat tertulis sehingga tidak jarang materi yang diujikan dipahami saat ujian saja. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kepunahan pada bahasa. Metode pembelajaran yang penulis penawarkan tak berubah model permainan saat melakukan tes pengujian. Dengan metode ini diharapkan siswa bisa aktif berperan dalam pembelajaran dan dapat mengurangi rasa bosan siswa dalam pembelajaran. Waktu yang diperlukan dalam penggunaan metode pembelajaran tersebut selama 1 jam mata pembelajaran atau 45 menit. Proses pembelajaran yang akan digunakan adalah dengan melakukan permainan saat tes pengujian. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan sebuah gambar atau penggalan kata yang akan membuat siswa tertarik untuk menjelaskan gambar tersebut dengan menggunakan bahasa daerahnya. Jika siswa tersebut tidak dapat menjelaskan dengan bahasa daerahnya, maka nilai yang diperoleh tidak sempurna. Dengan metode ini dapat mengurangi soal yang diujikan dibandingkan dengan tes ujian pada umumnya. Penulis berharap dengan dijalankannya metode ini, murid dapat menjunjung keberanian berpendapat, keaktifan dalam pembelajaran, dan kejujuran dalam mencapai hasil. Daftar Pustaka Ismadi Huribdano Kebijakan Perlindungan Bahasa Daerah dalam Perubahan Kebudayaan Indonesia. Tim penyusun 2005. Knowledge Language of the Words. Setioyanto, Edi, Model Pembelajaran dan Pelestarian Bahasa Daerah. Selanjutnya yaitu ada lampiran-lampiran. Di sini yang pertama ada lampiran biodata ketua dan 3 anggota yang di dalamnya berisi identitas diri, yang berisi nama lengkap, jenis kelamin, program studi, NIM, tempat dan tanggal lahir, email, nomor telepon. Kemudian ada kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti. Kemudian ada penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Next. Kemudian juga di sini terlampir biodata anggota yang pertama. Next. Kemudian ada biodata anggota yang kedua juga. Dan terlampir identitas diri biodata anggota yang ketiga. Lalu di sini ada terlampir juga biodata dari dosen pendamping dengan identitas diri, nama lengkap beserta gelarnya, jenis kelamin, jabatan fungsional, NIP atau NIK, NIDN, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, alamat kantor, nomor telepon atau fax, lulusan yang telah dihasilkan, dan mata kuliah yang diampu. Kemudian ada riwayat pendidikan. Kemudian juga tertuliskan juga pengalaman penelitian, pengalaman pembuatan konten e-learning, dan pengalaman pengabdian kepada masyarakatnya.
Kemudian dituliskan juga publikasi artikel ilmiah pada jurnal dan pemakalahan seminar ilmiah oral presentation. Kemudian di sini ada lampiran 2 yang berisi kontribusi dari anggota-anggota di sini yang berisi posisi penulis dengan bidang ilmunya dan juga fungsi kontribusinya. Kemudian yang lampiran 3 ada surat pernyataan ketua pelaksana. Next. Kemudian ada lampiran yang kelima, formulir penilaian artikel DFT. Cukup sampai di sini. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.